Tuhan mau bicara sama kita rencana yang besar. Ujung dari ini semua apa? Injil ini harus kembali ke asalnya. Di mana asalnya? Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Karena janji pertama kali itu diberikan kepada Israel. Dan Injil ini harus kembali kepada Israel, ke Yerusalem. Shalom semua, senang bisa ketemu lagi. Saya mau bagi tentang Back to Jerusalem. Kenapa penting ya Back to Jerusalem ya? Ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang Tuhan bicara sebenarnya kepada kita. Tentang janjinya dia, tentang Israel, tentang Yerusalem, ya, tentang masa-masa yang akan kita hadapi di fase-fase akhir. Dan bagaimana kita, anak-anak Tuhan, merespon situasi-situasi ini ya. Saya ingatin, mungkin saya beberapa kali saya pernah mengajar dan juga mengingatkan ya bahwa pentingnya dan apa nubuatan Tuhan. Kalau kita balik lagi tentang, kalau kita lihat di Matius 23 ya, ayat 37 sampai 39 ya. Ini Yesus sendiri bernubuat ya bahwa dia akan kembali lagi. Tapi ada prasyarat, ada kondisi-kondisi yang Yesus bilang bahwa dia akan ada hal-hal yang dia mau sampaikan kepada kita ya. Mari kita baca ya, Matius 23 ayat 37 sampai 39 ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Wah, ini nubuatan ya. Tepat 70 tahun setelah Yesus mengatakan ini, Yerusalem itu rata dengan tanah. Betul-betul ditinggalkan menjadi sunyi. Tidak satu batu pun disisakan. Titus menghancurkan Yerusalem. Ya. Tepat 70 tahun, tepat 70 Masehi. Pada waktu itu Titus, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Kemudian Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang. Ini penting sekali buat kita pahami nubuatan Yesus. Kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Baruch haba beshem Adonai. Ya, Yesus mau datang, tapi bilang, kamu gak akan ketemu aku lagi. Sampai, ya, hingga kamu berkata, Baruch haba beshem Adonai. Ini salah satu tanda ya, nubuatan tentang kedatangan Yesus. Ya. Gak lama setelah ini kita tahu bahwa Yesus kemudian juga ditangkap, kemudian disalibkan, dia mati, bangkit di hari ketiga, kemudian naik ke langit. Ya. Apa maknanya? Maksudnya Yesus ini lagi bilang apa? Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba beshem Adonai. Ya. Hari ini teman-teman Messianic Jews mereka sering menyanyikan lagu ya. Baruch haba beshem Adonai. Haleluya. Wah itu kalau kita dengar ya itu bagaimana mereka merindukan kedatangan Yesus ya. Hari ini itu mulai diperdengarkan di mana-mana, Baruch haba beshem Adonai, Baruch haba beshem Adonai ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya. Ini nanti related dengan Markus 11. Ya. Ada apa di Markus 11 sebelum kita masuk ya, kita lihat dulu lagi. Next ya. Di Matius 24 ayat 3 sampai 8, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu, katanya. Ditanya Yesus ya. Kapan? Apa tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia, katanya.
Hari ini kita ini ada di fase-fase akhir ya. Kalau kita balik ke flashback tentang ke kalender Ibrani ya, kita akan mengerti ya bagaimana metodologi penanggalan Ibrani. Dan bagi kita anak-anak Tuhan juga harus ngerti ya fase-fase kalendernya Tuhan. Karena waktunya Tuhan dengan waktu kita sangat berbeda. Ya. Saya pernah mengajar di sebuah gereja di luar sana dan saya katakan bahwa waktu bagi Tuhan dengan kita itu tidak sama. Ya. Kenapa nggak sama? Karena waktu bagi kita itu bermula pertama ketika manusianya ada. Ya. Sebelum manusianya ada, siapa yang bisa mengukur waktu? Nggak ada. Oh, that's God's time zone. Bukan waktunya kita. Lalu persoalan kedua adalah ukuran waktu bagi kita adalah peredaran bulan dan matahari. Problemnya satu ya. Ketika bulannya belum ada, mataharinya belum ada, apakah waktu sudah juga belum ada? Bagi Tuhan waktu sudah ada. Tapi manusia nggak mampu mencapai waktunya Tuhan. Manusia nggak mampu memahami waktunya Tuhan. Karena sebelum manusianya ada, buminya sudah ada, bulannya sudah ada, mataharinya sudah ada. Tapi yang mengukur waktunya belum ada. Kita begitu punya keterbatasan mengukur waktu. Sehingga kita nggak bisa paham berapa kali kalender kita berubah. Berkali-kali. Dulu kita pakai kalender Agustian. Ya, hari ini kita pakai kalender Gregorian. Ya. Sementara ada lagi di masa-masa yang sebelumnya kita kalender Ibrani menggunakan peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Ini berbeda lagi. Terus gimana kita ngeresponnya? Artinya sebelum manusia ada, waktu sudah ada. Measurementnya adalah measurement dari Tuhan, bukan measurement kita. Kita yang sering salah tanggap. Akhirnya kita mengukur waktu. Ya. Kita nggak bisa mencapai waktunya Tuhan. Kalau kita paham waktunya Tuhan, ya. Ada fase-fase ya, fase-fase. 2000 tahun waktunya zaman Bapa, 2000 tahun zamannya anak, 2000 tahun zamannya Roh Kudus. Kapan bermula simbol-simbolnya ya? Adam adalah bapa segala manusia. Kemudian muncullah Abraham, bapa semua orang percaya. Lalu kemudian muncullah kemudian akhir zaman itu apa? Zamannya Ishak, zamannya anak. Ya. Itulah 2000 tahun setelah itu muncul anak. Selesai zamannya anak, yaitu Kristus. Kita sudah hampir 2000 tahun setelah kematian Kristus. Kita udah hidup di zamannya Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Ini time zone-nya Roh Kudus ya. Yesus kasih clue sama kita, kapan ini selesai semuanya. Ya. Di Matius 24 ayat 4 jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita mau masuk fase yang baru lagi nih. Di akhir masanya Roh Kudus ya. Lanjut di ayat 9-nya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sejak 2000 tahun itu diolok-olok. Ya. Dihina. Ya. Bahkan dianggap bodoh. Kenapa? Karena percaya sama orang yang mati tergantung di kayu salib. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita dalam 1 Korintus, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi jangan tersinggung kalau dihina, jangan tersinggung kalau diolok-olok. Memang sudah fasenya seperti itu.
Di masa lalu ketika kekristenan menyebar di Roma, sebelum orang-orang Roma percaya kepada Kristus ya, di zamannya Nero dulu ya, karena orang-orang Roma pada waktu itu mengejek-ejek orang Kristen. Biarlah orang Kristen, kalian itu kan katanya adalah terang dunia. Biar kalian jadi terang katanya. Ditangkaplah orang Kristen, dibakar jadi lampu buat kota Roma. Literally menjadi penerang kota. Ya. Jadi kalau hari ini kita mengalami penderitaan, penganiayaan, mungkin belum separah masa lalu. Jangan-jangan sebenarnya ada masalah. Kenapa? Karena nubuatannya sejarah kekristenan, sejarah penganiayaan. Kalau hari ini kita merasa baik-baik aja jadi orang Kristen, jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan ada yang salah ya. Saya suatu hari ketemu dengan beberapa teman-teman di PBNU. Saya mengeluh kepada mereka. Kita ini orang minoritas, dianiaya terus. Ya. Tahu nggak kenapa lagu gereja tua itu populer? Kenapa? Saya bilang. Kenapa, Rik? Karena gereja baru susah izinnya, saya bilang. Ya. Jadi yang populer gereja tua. Sedikit-sedikit ibadah nggak boleh, dilarang. Katanya negara demokrasi. Sedikit-sedikit ibadah dipersulit. Ya. Boleh kok bebas, bangun gerejanya nggak boleh. Ya. Ini problem, saya bilang. Lalu kemudian sahabat saya bilang, sedikit mengolok-olok saya. Bro, jangan mengeluh. Kenapa? Bos lu aja, Yesus, disalib. Masa lu mau lebih enteng dari dia? Dia bilang. Itu seperti ejekan, tapi itu juga teguran. Ya. Bos kita aja Yesus disalib. Masa kita mau lebih ringan dari itu? Kita tahu bahwa sejarah kekristenan, seluruh rasul-rasul, nggak ada yang matinya enak. Semua matinya mengalami penganiayaan. Ya. Karena itu dinubuatkan oleh Yesus. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ada banyak orang nanti akan saling menyerahkan kita. Ini loh Pak, di sana nih Pak. Yang itu Pak, gereja yang di atas mall itu Pak. Diserahkan. Ya. Kenapa? Karena seperti ini akan muncul, akan terjadi. Just be ready. Siap ya. Siap ya. Siap nggak kita? Yudas Iskariot itu bukan orang luar. Ordal, orang dalam ternyata. Ya kan? Ya. Saya ingat lagunya Bob Marley. Your worst enemy could be your best friend. Dia bilang gitu ya. Ya. Musuhmu yang paling buruk itu mungkin sahabatmu katanya ya. Pengkhianat itu datang dari dalam memang ya. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Hari ini tuh udah banyak betul ya. Sampai kita lihat di YouTube kita nggak tahu nih yang mana nih. Ini ada yang ngaku nabi, ada segala macam ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. So ujungnya ini apa? Injil ini harus diberitakan. Kalau Injil ini stuck di Indonesia, ya, udah berapa tahun kita penginjil-penginjil datang ke Indonesia? Lebih 200 tahun. Ya. Saya pernah berkhotbah di Papua, di Papua Barat, ya, saya berkunjung ke Pulau Marsinam di sana. Pulau ketika Injil pertama kali mendarat di Papua, sekitar 160 tahun yang lalu. Dulu Injil mendarat di Sumatera Utara. Ya, bagaimana hari ini banyak anak-anak Tuhan ya, dari suku Batak. Ya. Dan penginjilnya juga mengalami penderitaan, bahkan dimakan sama orang Batak. Jadi hati-hati dan deket-deketnya orang Batak. Ya. Saya punya teman banyak orang Batak. Mereka bilang ya, tahu nggak kenapa banyak orang Batak itu sekarang jadi Kristen? Kenapa? Karena makannya penginjil.
We are what we eat, dia bilang. Akhirnya banyak orang Batak dipakai Tuhan jadi penginjil sampai ke bangsa-bangsa. Ya. Tapi nggak cukup nih Injil stuck di Indonesia. Ya. Saya tanya sekarang, penganiayaan apa, penderitaan apa yang sudah pernah kita alamin? Ya. Suatu hari saya punya seorang sahabat di negeri jiran. Dia datang ke saya dan bilang, saya cemburu. Cemburu kenapa? Sama tuayan yang begitu besar di Indonesia. Saya bilang, kamu gak pantas cemburu. Saya bilang, kok ngomong gitu, Rif? Saya tanya sekarang, berapa gereja di negeri kamu yang udah dianiaya? Yang dibakar, dihancurkan. Ada berapa gereja? Belum ada. Berapa hamba Tuhan yang dibunuh? Ya, karena pemberitaan Injil. Gak ada. Kalau kamu gak mau bayar harga, jangan cemburu. Saya bilang. 3 bulan kemudian saya menangis nyari dia. Karena dia sampai hari ini dia diculik dan belum pernah kembali sampai sekarang. Ya. Orang-orang Malaysia tahu siapa namanya. Jadi ada harga yang kita bayar. Ya. Tuhan mau bicara sama kita rencana yang besar. Ujung dari ini semua apa? Injil ini harus kembali ke asalnya. Di mana asalnya? Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Ya. Kalau kita ngelihat nih, apa sih sebenarnya rencana Tuhan ya? Back to Jerusalem. Jalur-jalur menuju ke Yerusalem itu hari ini di jendela 24/7 Windows ya, itu ada negara-negara yang belum pernah mendengar Injil. Jadi negara-negara yang hari ini kita sebut unreached people group, yang mungkin kurang dari 2% mereka percaya dan mendengar Injil. Itu negara-negara tetangga kita. Yang begitu banyak, yang arahnya menuju ke Yerusalem, semua itu belum kelar diinjilin. Indonesia pun kita sebenarnya masuk ya. Tapi kita udah sampai 10% jumlah kita di sini. Ya, problemnya cuma satu aja, kita mau terus menginjili apa enggak? Bayangin ya, kalau ada 40 juta anak Tuhan, orang Kristen di Indonesia, 1 orang setiap hari menginjili, kelar ini negeri ini kelar. Problemnya 40 juta itu nggak ngapa-ngapain masalahnya. Iya kan? Nah, tapi kita selalu bilang, kita mau Indonesia penuh kemuliaan. Amin. Bagaimana Indonesia penuh kemuliaan? Bagaimana bisa mereka bicara kemuliaan Allah kalau mereka tidak pernah mendengar firman? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak pernah ada yang pergi untuk mengabarkan? Bagaimana ada yang pergi mengabarkan kalau tidak pernah ada yang diutus untuk pergi mengabarkan? Oh, sungguh indah kedatangan para mubasyirin. Kata Rasul Paulus bilang begitu. Tadi saya berdoa buat mubasyirin, para pengabar firman, pengabar Injil. Mubasyirin yang ada di hidup di bawah tanah, ya, di banyak tempat mereka sibuk memberitakan Injil. Ya. Ada harga yang harus kita bayar. Ujung dari semua ini apa? Kembali ke Yerusalem. Ya, kenapa? Nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus turun di Yerusalem sampai hari ini belum pernah dibatalkan. Bahwa Mesias harus turun di pintu timur Yerusalem. Belum pernah dibatalkan. Tapi siapa yang mau menyongsong Mesias untuk turun di pintu timur? Karena orang Yahudinya juga belum percaya dengan Mesias. Orang Yahudinya belum percaya Yesus. Hari ini ada PR besar bagi kita. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 ya. Janji Tuhan buat Yerusalem ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Wah, ini luar biasa ya. Abraham tuh pergi ke suatu tempat. Nih, Abraham tuh berasal dari Ur Kasdim, sebuah negeri yang sebenarnya subur. Saya kasih tahu, Ur Kasdim tuh dekat dengan Sungai Efrat. Di sebelah utaranya Baghdad, sebelah utaranya Irak ya. Tapi dia pergi ke suatu negeri yang dia nggak ketahui. Ya. Tapi karena dia tahu ada janji Tuhan, Abraham tuh pergi ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi
ahli waris janji yang satu itu, ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nubuatan hari ini bahwa Israel, Yerusalem itu dibangun oleh Allah. Ya, ada nubuatan dan Abraham berpegang dengan janji itu. Ya, dia mau pergi ke suatu tempat asing yang gak dia kenal. Dia mau datang ke sana. Kenapa? Ada janji. Janji nubuatan-nubuatan itu. Kenapa di situ? Karena di tempat yang sama. Di tempat yang sama nanti kemudian dia mempersembahkan Ishak. Ya, di Gunung Sion itu, di Moriah itu. Di tempat yang sama itulah datang keselamatan. Di tempat itulah kita hari ini berpegang pada janji yang sama. Ya. Dan janji itu adalah Kristus. Janji yang sama kepada orang-orang Israel tidak pernah dibatalkan. Dan kita menjadi bagian dari janji itu. Janji yang sama diberikan kepada Abraham. Janji kedatangan Mesias. Kita harus ngerti apa yang Tuhan mau. Tapi bagaimana kita memahaminya? Ya. Kita lihat di Yesaya 62 ayat 6. Ini luar biasa sebenarnya, ya. Dan ketika tembok-tembok itu dibangun, Tuhan berbicara, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan berdiam diri. Hai kamu yang mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang sampai dia menegakkan Yerusalem dan sampai membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Waduh, ini dahsyat ayat ini, ya. Sebenarnya kata yang pas itu bukan pengintai, tapi yang pas itu adalah penjaga. Karena tembok Yerusalem itu seperti kastil, di atasnya itu ada yang jaga 24 jam. Ya, melihat musuh itu datang dari kejauhan tuh kelihatan, berjaga-jaga. Nggak boleh lengah mereka. Mereka harus terus 24 jam standby di sana. Rolling nanti, di rolling lagi, harus ada yang berjaga. Sepanjang hari, sepanjang malam. Mereka nggak boleh tidur, nggak boleh berdiam diri, nggak boleh tinggal dalam zona nyaman. Nggak bisa. Ya. Siapa penjaga Yerusalem, ya? Dan tugasnya ini berat. Coba lihat bahasa tugasnya. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Siapalah kita, tugas kita mengingatkan Tuhan. Tuhan yang maha ingat, kita maha lupa. Tapi tugas kita mengingatkan Tuhan kepada Sion. You will never stay in comfort. Bahasa Inggris ini kira-kira begitu, ya. Janganlah kamu tinggal tenang. Kalau hari ini kita comfort dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan segala pun. Aduh, wait a minute. Bahaya. Ya, kita nggak bisa tinggal tenang. Sampai kapan? Sampai Tuhan menegakkan Yerusalem. Amin. Ya, sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Ya. Bilang kiri kanan, kamu nggak boleh santai-santai. Ya. You cannot stay in comfort zone. Nggak bisa keluar dan lihat di luar sana begitu banyak persoalan yang bisa kita selesaikan, yang kita bisa bantu. Tuhan mau kita not stay in the comfort zone. Ya. Kalau kita nggak tertarik untuk pekerjaan ini, nggak usah. Ya. Pekerjaan apa yang paling susah? Ada yang bilang jadi presiden. Kalau susah orang rebutan tapi jadi presiden, ya kan? Yang paling susah ini ngingetin Tuhan. Gimana lah caranya kita mengingatkan Tuhan? Ini mission impossible ini, ya. Nggak bisa kita ngingetin Tuhan. Ya. Bapak Ibu, sejarah Israel itu, kitab yang kita baca ini itu menyangkut sejarah dari mulai mereka itu jadi satu dari keluarga, jadi satu suku, jadi satu bangsa, ya, sampai kemudian menjadi besar. Sejarah yang mereka jalanin, inilah yang kita imanin. Janji-janji yang diberikan kepada mereka itulah yang lebih dulu pada mereka, inilah yang kita imanin. Janji keselamatan, janji Mesias, ini yang kita imanin. Kalau kita balik lagi sepanjang sejarahnya Israel itu, ya, Israel itu mungkin suatu bangsa yang paling lama dijajah, ya, yang paling lama dijajah itulah mereka. Ya, dari mulai masa mereka di Mesir dulu, dijajah di Mesir, ya.
nggak punya tempat, nggak punya negara, nggak punya apa-apa. Jadi budak di Mesir. Merdeka dibawa oleh Musa. Tuhan buat mujizat, membelah laut dan mereka melewati persoalan mereka dan sampai berputar-putar mereka di padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Jadilah sebuah bangsa di sana mengalahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadilah sebuah kerajaan, dijajah lagi, baru berapa generasi dijajah lagi sama Babylon. Ya, dibawa lagi ke perbudakan, dijajah lagi sama Persia, dijajah lagi sama Asyur. Ya, terus-terusan sejarahnya. Ya. Ini ada apa? Kok bisa ya? Sejarah mereka ya sejarah penjajahan. Ya, sejarah penganiayaan. Nggak ada yang lebih sulit sejarahnya kecuali sejarah Israel. Lalu apa yang terjadi ya? Kalau kita lihat ya, yang paling parah apa? Tahun 45. Di tahun 45, 6 juta orang dari mereka itu dibantai habis. Ya. Holocaust di Eropa sana ya. Hitler membantai 6 juta. Itu kalau kita ngalamin revolusi tahun 45 ya. Ya. Bayangkan ya, sekian ratus tahun kita dijajah ya. Tapi kita nggak ngalamin apa yang dialami oleh Israel. Ketika 6 juta dibantai, hopeless, nggak ada harapan negara itu. Bangsa itu nggak punya pikiran apa-apa. Ya. Nggak ada harapan bahwa mereka akan menjadi sebuah nation, nggak ada. Kalau tahun 45 kita datang ke orang-orang Israel di camp-camp pengungsian, kita sabar Bu, sabar. Sebentar lagi kamu akan merdeka. Mereka bilang, wah kamu gila ya. Tapi apa yang terjadi? Tahun 48 berdiri sebuah negara Israel. Ini siapa yang ngerjain ini siapa? Hah? Coba, ini sesuatu yang nggak mungkin. Ya. Tahun 45, jangankan mau bikin negara, mau hidup aja mereka nggak punya harapan. Ya. Kita belajar dari sini. Selama hampir 2.500 tahun Israel dijajah. Bangsa Yahudi mengembara berbagai belahan bumi ya. Ini 2.500 tahun nih, sejak sebelum Yesus sampai hari tahun 45 ya. Tapi di Yesaya 66 ayat 7 sampai 8 ya. Sebelum melihat sakit ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Tuhan sudah bernubuat. Ya. Dalam satu malam pun itu bisa terjadi kata Tuhan. Ya. Ada rencana besar Tuhan. Kenapa? Bayangkan kalau hari ini nggak ada negara Israel di Yerusalem, dan orang nggak kenal. Ya, semua historical evidence, the biblical evidence itu akan dihancurkan. Ya. Semua evidence Alkitabiah itu semua akan hilang, dihancurkan kalau tidak berdiri negara Israel hari ini. Tapi apa buat kita nih apa? Ya, apa hubungannya dengan kita anak-anak Tuhan? Ini lihat tahun 45 mereka dibantai habis. Tahun 48 mereka jadi negara merdeka. Diserang oleh seluruh Arab tahun 48 mereka menang. Tahun 67 diserang mereka menang. Tahun 73 diserang mereka menang. Hari ini mereka masih menang. Hubungannya dengan kita apa? Tadi saya katakan kalau hari ini negara Israel nggak ada, semua evidence Alkitab itu akan dihancurkan, punah. Dan kita nggak akan bisa melihat konfirmasi nubuatan Tuhan. Ini sebuah rencana besar Tuhan untuk kita juga. Kita baca di Roma 11 ya. Maka aku bertanya, adakah mereka Israel harus tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali lagi tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu ya.
Karena pelanggaran mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk siapa? Termasuk kepada kita. Ya. Mereka menolak Yesus, keselamatan sampai kepada kita. Tapi janji kepada mereka nggak dibatalin sama Allah. Ya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, pelanggaran mereka aja kekayaan bagi dunia. Wah, ini dahsyat ya. Emang kata-katanya Paulus itu luar biasa ya. Pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Israel hari ini gak sempurna. Kapan mereka sempurna? Kalau mereka menerima janji keselamatan Mesias, baru mereka sempurna. Wow, ini dahsyat ya. Ada beberapa kelompok Yahudi di sana, ya, terutama ortodoks, ya, neo-ortodoks, menolak negara Israel. Kenapa? Karena mereka bilang hanya Mesias yang dinubuatkan untuk mendirikan negara Israel, katanya. Wah, ini dahsyat lagi ya. Nah, kita lanjut lagi ke ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini kita semua nih, bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal ini kemuliaan pelayananku. Apa yang Rasul Paulus jelaskan? Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu. Rasul Paulus mau membangkitkan cemburu katanya. Dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Apa yang membuat Israel cemburu? Coba. Apa yang membuat Israel cemburu? Ya, ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, Israel menolak Yesus, dunia diperdamaikan. Wow. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Israel menolak Yesus, dunia diselamatkan. Bayangkan kalau mereka menerima Kristus. Katanya. Itu lebih hebat daripada hidup dari antara orang mati, katanya. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkannya diantaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ya. Jadi ada cabang-cabang Israel yang tidak percaya kepada Kristus dipatahkan oleh Allah karena ketidakpercayaan mereka. Ya. Dan kita nih tunas liar katanya, kita dicangkokkan ke pokok zaitun itu ya. Dapat bagian dari akar pokok zaitun yang penuh getah, jangan bermegah, jangan sombong katanya ya. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata ada cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercagak karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Bapak Ibu, saya cuma ingatkan. Hari ini kita pikir kitalah yang paling benar. Ternyata Rasul Paulus ingetin kita, enggak. Ya, enggak. Kita ini hanya tunas liar yang dicangkokkan ke pokok zaitun yang penuh getah. Kenapa kita dicangkokkan? Karena ada cabang asli Israel yang dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kita ini dicangkokkan karena iman kita di dalam Kristus. Jadi kita mendapat bagian dari janji Allah kepada Israel. Janji yang sama diberikan kepada Abraham, Ishak, kepada Yakub dan seterusnya. Karena itulah janji itu adalah Kristus. Dan kita mendapat bagian dari situ. Ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk menjauhkan mereka kembali. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini rahasia yang Rasul Paulus mau buka sama kita.
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sebagian Israel itu udah keras kepala. Nggak akan mau teman. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Sebab ada tertulis dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ini rahasia yang Rasul Paulus mau bilang sama kita. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Bangsa yang mana? Ini Rasul Paulus ngomongin apa sih? Bangsa yang lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Kol Yisrael Yivasya. Kalau di sana ada lagunya. Kol Yisrael Yivasya. Seluruh Israel selamat. Yang mana? Dan gimana caranya? Hari ini mereka yang paling keras menolak Kristus. Ya. Kalau kita menginjili, kita pikir menginjili saudara-saudara kita yang orang Kedar itu susah ya. Ternyata ada yang lebih susah. Menginjili orang Yahudi. Kenapa? Siapa kamu orang kafir katanya. Kita yang dianggap kafir sama mereka. Ya. Karena kata-kata bangsa-bangsa ini aslinya dalam teks perjanjian lama adalah kafir. Dalam perjanjian baru diperhalus menjadi etne. Ya, tapi dalam perjanjian lama itu artinya adalah kafir. Kita ini dianggap kafir. Bagaimana kita mau menginjili mereka? Janji kedatangannya ini semua akan kembali ke Yerusalem. Sampai kepenuhan dari bangsa-bangsa yang telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel. Karena keselamatan yang dijanjikan oleh Allah bagi Israel adalah kedatangan Mesias. Ya, dia akan datang sebagai singa Yehuda. Yang pertama kali dia datang sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah yang disembelih di hari Paskah sebagai korban penebus dosa. Dan dia akan datang lagi sebagai singa Yehuda. Karena janji pertama kali itu diberikan kepada Israel. Dan Injil ini harus kembali kepada Israel, ke Yerusalem. Rasul Paulus kasih ini rahasia di akhir zaman. Sampai kepenuhan dari bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel diselamatkan. Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus. Dia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ayat 28 kita baca. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Aduh, udah jelas-jelas siapa yang bisa berseteru dengan Allah? Israel. Ya. Kalau kita baca Alkitab, Israel itu apa? Yang bergumul dengan Allah dan menang, kata Alkitab. Ada kata dan menang. Kan? Waduh, heran ya. Kenapa Allah ini betul-betul menyayangi mereka karena janji ya. Kenapalah mereka ini ya. Tapi janji ini gak pernah dibatalkan Allah. Ya. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Gara-gara kita, ya, mereka berseteru dengan Allah. Kenapa? Karena keselamatannya diberikan kepada kita. Israel bilang harusnya hanya kepada saya. Kenapa diberikan kepada orang kafir? Goyim ya, kata kafir dalam bahasa Ibrani goyim ya. Kenapa diberikan kepada mereka yang goyim ya? Tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah. Ya, karena Injil itu mereka berseteru dengan Allah. Tapi Allah tidak membatalkan pilihannya. Oleh karena nenek moyang mereka menjadi kekasih Allah. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, ini janji Tuhan ini harus firm. Kita punya pekerjaan itu luar biasa besar. Berat sekali. Ya, ibaratnya kalau bahasa saya ya bahasa mungkin ini enggak alkitabiah ya. Tapi saya mengibaratkan kita ini kayak anak kos. Israel tuh anaknya tuh tuan rumah. Ya. Kita ini anak kos. Ya. Tapi Tuhan mengangkat kita menjadi anak. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya, karena iman kita kepada Kristus. Amin. Jadi kita nggak usah bayar kos lagi. Ya. Dan kita mendapat janji yang sama dengan anaknya bapak kos. Ya. Saya sering menggambarkan saya ini cuma anak kos Tuhan. Ya, masa saya harus menginjilin anak bapak kos saya, ya, suruh dia bertobat, suruh dia percaya Yesus kan?
Berat sekali saya bilang ya. Tapi ini keadaan kita begini ya. Tuhan bilang gitu ya. Dia buka di Yesaya 2 ayat 1 sampai 2, janji Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Waduh, ini dahsyat ya. Ini dalam teks Ibrani jelas-jelas nih. Semua orang kafir akan berduyun-duyun ke sana. Datang ke gunung rumah Tuhan. Datang ke Sion katanya. Kok bisa dinubuatkan seperti ini ya? Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalemnya. Semua orang-orang ini yang dianggap kafir oleh Israel itu akan datang. Kita punya iman bahwa dari situ keluar pengajaran, dari situ datangnya keselamatan. Makanya Yesus berkata kepada perempuan Samaria, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Dalam sebuah dialog di sumur itu Yesus bilang, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Betul. Ya. Ya. Karena penyangkalan mereka, keselamatan sampai kepada kita. Bayangkan kalau penerimaan mereka. Rasul Paulus lagi ngajaran kita sebuah rahasia. Rahasia akhir zaman itu ujungnya apa? Israel percaya Yesus. Gimana caranya? Ini yang jadi berat buat kita. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Rasul Paulus kasih clue tadi di Roma 11:25. Sampai kepenuhan dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Yesaya 2 ayat 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit dari banyak suku bangsa. Dan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tidak akan lagi belajar perang. Tuhan mau kita jadi petani. Oh bukan. Tuhan mau kita menuai, menabur dan menuai jiwa-jiwa. Siap-siap ya. Tuhan mau kalau kita mau kedatangannya Dia dengan segera. Siap-siap ya. Siap-siap untuk menjadi mata bajak dan buat menuai. Ada janji Tuhan dalam Mazmur 2 ayat 6 sampai 8. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapanku. Tuhan, ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, masa lalu ujung bumi itu adanya di Yaman. Ya, menurut hikayat ya. Dalam Mazmur 98 ayat 1. Ya, cerita tentang saat penyelamatan yang sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah meletakkan perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatannya yang Dia daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai ujung bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, bermasmurlah. Siap-siap. Karena kedatangannya sudah semakin dekat. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu-lagu yang nyaring. Dengan nafiri, sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja. Ya Tuhan, biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nubuatan ini harus kita pahami. Ya, bahwa bangsa-bangsa itu akan datang
Seperti Rasul Paulus jelaskan, sampai kepenuhan dari bangsa-bangsa lain telah masuk, dengan jalan demikian seluruh Israel diselamatkan. Ya. Bapak Ibu ya, kalau kita balik lagi nih ya, ada beberapa hal yang sebenarnya Yesus nubuatkan. Bagaimana Yesus mencoba ingetin kita dan mengajarkan kepada kita. Kita lihat di Markus 11 ya. Buat Bapak Ibu yang tahu bahwa Markus 11 ini menggambarkan nubuatan dan Yesus ngajarin kita tentang akhir zaman sebenarnya. Gambaran bahwa dia masuk ke Yerusalem dan dia disambut dengan perkataan nyanyian yang sama. Baruch haba beshem Adonai ya. Di Markus 11 ayat 1 sampai 3, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Saya pernah mengajar tentang keledai liar. Ya, cuma ada dua jenis keledai. Keledai yang dijinakkan dan keledai liar. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang adalah keledai liar. Ya, lagi diikat tuh, mau dijinakkan, diikat dulu. Karena dia masih liar, masih nendang kiri, nendang kanan. Dia masih nggak mau ngangkut beban, diikat jadinya dia. Ya. Bisa nggak Yesus suruh muridnya, pergilah kamu ke kampung itu, carikan kuda terbaik. Bisa nggak? Bisa. Tapi Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk mencari kuda terbaik. Ya. Atau bisa nggak Yesus bilang, tolong cari di kampung itu kereta kencana yang bagus. Bisa nggak? Bisa. Tapi Yesus suruh muridnya cari keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Keledai liar. Keledai itu cuma ada dua jenis. Keledai liar sama keledai yang ngangkut beban. Yang ngangkut beban itulah budak. Nggak ada lagi fungsinya keledai. Nggak ada lagi. Kecuali buat ngangkut beban. Ya. Di zaman dulu itu nggak ada orang bikin baju dari kulit keledai. Nggak ada. Atau orang bikin mungkin minum susu keledai. Nggak ada. Susu kedelai ada ya sekarang ya. Nggak ada dulu ya. Sampai nggak ada orang makan daging keledai juga nggak ada. Nggak enak, keras. Kalau di Sumba hari ini ada orang makan daging kuda, masih ada ya. Dijualin gitu ya. Keledai itu nggak ada faedahnya. Kecuali jadi budak buat mengangkut beban. Kalau flashback lagi ke kitab Kejadian, siapa yang ditulis dalam Alkitab bahwa lakunya seperti keledai liar? Siapa? Ismail. Ya. Lakunya seperti keledai liar. Ya. Wah, ini menarik ya. Saya bukan mau cocokologi ya. Tapi saya mau mengkonfirmasi bahwa apa yang Tuhan bilang tentang kenapa yang dipilih Yesus itu keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Lalu apa yang Yesus suruh? Lepaskan ikatannya dan bawalah kemari. Ikatan-ikatannya itu suruh murid-muridnya yang lepasin. Lepasin ikatannya. Bawa kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Amin. Ya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ini keledai ini nggak ada harganya, nggak ada faedahnya, nggak ada martabatnya lah istilahnya ya. Keledai liar ya. Tapi Yesus bilang Tuhan mau pakai dia. Ya. Coba ya kita renungkan ya. Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga kayak keledai kan, ngelawan orang tua, ngelawan pendeta, ngelawan Pak Gembala ya, nendang kiri kanan, suka-sukanya kita ya kan. Keledai liar. Kalau merasa begitu siap-siap, Tuhan mau pakai kamu. Amin. Ya. Lalu ayat 4-nya, mereka pun pergi dan menemukan keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu lepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Jadi murid-muridnya bawa keledai itu kepada Yesus.
liar, dilepasin ikatannya, dibawa kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Yang melepaskan ikatan-ikatan keledai liar itu adalah murid-murid. Dan yang mengalasi keledai itu adalah murid-murid. Supaya apa? Supaya Yesus naik bisa duduk di keledai itu. Murid-murid ini bayar harga. Ya, jangan jadi murid nggak mau bayar harga. Ya. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di atas, di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 10. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana, di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah. Ke Yerusalem, naik keledai liar yang belum pernah ditunggangi orang, yang gak ada martabatnya, yang gak ada harganya nih keledai. Tapi ketika dipakai Tuhan, disambut, dan orang-orang melemparkan ranting-ranting menyambut Yesus dengan nyanyian Baruch haba Beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, mereka menyambut Yesus sebagai Mesias. Ya, Yesus masuk. Ini berkaitan dengan nubuatan akhir zaman. Yesus pada waktu itu masuk lewat pintu timur Yerusalem. Karena letaknya di Bukit Zaitun, pintu timur Yerusalem itu persis di depan Bukit Zaitun. Ya, kalau kita ke Getsemani kita akan lihat pintu timur itu persis di atasnya Getsemani. Yesus masuk ke sana, naik keledai liar. Dan orang-orang menyambut dia. Baruch haba Beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini nyanyian yang Yesus rindukan. Coba kita lihat lagi di Matius 23. Kamu gak akan melihat aku lagi sampai ada yang berkata dan bernyanyi. Baruch haba Beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Waktu Yesus masuk Yerusalem, dia disambut dengan nyanyian itu. Dan Yesus sebelum pergi meninggalkan Yerusalem, dia bilang, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, Baruch haba Beshem Adonai. Nubuatan Yesus. Bapak Ibu, hari ini pintu timur itu di mana? Ini pintu timur, persis di depan Getsemani. Ya. Ini pintu timur, nubuatan, dan pintu timur itu ditutup sampai hari ini. Enggak dibuka, di semen, di batu. Yeskiel 44 ayat 1. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui gerbang dan akan keluar dari situ. Ini nubuatan ini digenapin. Ya. Digenapin ketika apa? Di zaman Yesus, pada waktu Yesus masuk dari sana. Ya. Tapi waktu itu nubuatannya nggak tergenapin. Orang-orang Islam pada waktu mereka menguasai, Ottoman Turki menguasai Yerusalem, mereka tahu tentang nubuatan ini, mereka nggak mau Mesias itu datang dari pintu timur, maka itu disemen sama mereka. Tapi justru itu menggenapi nubuatan dari Yeskiel 44 ayat 1. Karena cuma Yesus Raja Israel yang pernah melewati pintu gerbang itu. Dan cuma dia yang keluar dari situ. Setelah itu tertutup semuanya. Belum pernah ada lagi Raja Israel lewat ke situ, masuk dari situ. Nubuatan ini akan dibuka lagi ketika Yesus datang. Tuhan lagi bekerja. Bapak Ibu, respon kita gimana? Ya, hal-hal yang terkait dengan Yerusalem, dengan Israel, dengan akhir zaman, ini sedang terjadi. Kita harus ngerti. Rasul Paulus sekali lagi ngasih tahu rahasia. Sampai kepenuhan dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel diselamatkan. Bangsa yang mana? Orang kafir yang mana? Rasul Paulus ngasih juga clue sama kita. Supaya membuat mereka cemburu. Membuat Israel cemburu.
Siapa yang bisa membuat Israel cemburu? Satu-satunya yang bisa membuat Israel cemburu adalah ketika musuhnya menerima keselamatan. Siapa musuh Israel? Di atas ada Lebanon, di utaranya ada Syria, ya, ada Asur, ya. Di sebelah timurnya ada Urdun, ada Amon, ada Aman, Jordan, ya. Di sebelah selatannya ada Saudi Arabia. Di sebelah baratnya di sana ada Mesir dan ada Gaza. Siapa yang bisa membuat musuhnya yang hari ini mengelilingi mereka? Semuanya itu belum ada yang percaya Yesus. Belum ada percaya Mesias. Tugas kita membuat Israel cemburu. Siapa yang mau pergi? Tapi bagaimana mereka, orang-orang di Jordan, di Urdun, ataupun di Gaza bisa percaya? Bisa mendengar tentang Isa Al-Masih, bisa mendengar tentang Yesus Kristus. Bagaimana? Kalau mereka tidak pernah mendengar. Bagaimana bisa mendengar kalau tidak pernah ada yang mengabarkan? Bagaimana bisa mengabarkan kalau nggak pernah ada yang diutus? Berapa misionaris yang dia diutus oleh bangsa Indonesia ini untuk pergi ke sana? Ada? Udah begitu banyak gereja kita punya. Udah begitu kaya kita, diberkatin luar biasa. Tapi mungkin kita nggak mau jadi bagian dari janji Tuhan. That's okay. Tuhan tetap akan jalankan misinya. Ya. Bahasanya Tuhan tuh either you with me or you not with me, kata Tuhan. Ya. Tuhan akan tetap, ya, karena janji keselamatan bagi Israel dan janji kedatangan Mesias itu harus digenapin. Ya. Janjinya bahwa harus ada yang menyambut Mesias dengan nyanyian Baruch haba Beshem Adonai. Harus terjadi, kata Yesus. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata Baruch haba Beshem Adonai. Bapak Ibu, tugas kita ini masih panjang. Kembali ke Yerusalem. Back to Jerusalem.